Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini adalah materi lanjutan mengenai manajemen dasar dan bisnis dalam mata kuliah semester pendek ini. Kemarin kita membahas tentang definisi daripada sistem organisasi, ya. Kemudian juga definisi apa itu manajemen organisasi. Oke, bahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas nanti satu-satu, yaitu karena definisi manajemen organisasi adalah melakukan suatu pekerjaan melalui atau bekerja sama dengan orang lain melalui suatu proses. Titik dua, yaitu planning, ya, perencanaan, kemudian pengorganisasian, organizing, kemudian memimpin, mengarahkan, leading atau directing, melakukan pengendalian, evaluasi atau controlling, ya, di mana proses ini dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah tujuan organisasi. Jadi di sini adalah intinya manajemen itu adalah melakukan suatu pekerjaan tapi melalui sebuah tahap, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, bahasan kuliah hari ini kita akan mencoba membahas yaitu apa itu perencanaan, ya. Dua dulu, ya, perencanaan, planning, dengan pengorganisasian, organizing. Oke. Kalau kita lihat kemarin, ya, kita planning, ya, secara kronologis. Manajemen itu prosesnya planning, organizing, leading atau directing, controlling. Nah, hari ini kita akan membahas planning dengan organizing dulu. Oke, kita masuk ke definisi, ya. Apa itu perencanaan atau planning? Yaitu memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dengan logika dan metode tertentu. Jadi planning itu belum terjadi, ya. Makanya di sini bagaimana kita memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah tindakan. Misalkan begini, kita ingin pergi ke suatu tempat. Misalkan kita pengen pergi ke kampus, kitanya masih di rumah. Nah, itu kita memikirkan terlebih dahulu. Nah, itu saya ingin berangkat ke kampus besok. Itu artinya memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Tetapi dalam perencanaan manajemen bukan saja memikirkan terlebih dahulu saja, tetapi dengan logika dan metode tertentu. Saya berikan contoh begini. Anda ingin berangkat ke kampus, ya. Berangkat ke kampus itu nanti jam berapa, menggunakan transportasi ke apa, sampai kampus itu jam berapa. Nah, itu namanya yang disebut dengan perencanaan manajemen. Jadi bukan saja memikirkan terlebih dahulu, tetapi harus masuk akal dengan menggunakan logika dan metode tertentu. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan mengambil tindakan dengan logika. Logika di sini artinya adalah perencanaan itu harus masuk akal, ya. Untuk mencapainya harus sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Maka perencanaan dalam manajemen capaiannya harus realistis. Jadi logis itu adalah disesuaikan dengan sumber daya agar perencanaan itu tercapai. Misal begini, Anda misalkan ingin berbisnis dengan modal cuma 50 juta. Anda berharap dengan modal 50 juta ini Anda dapat keuntungan misalkan sampai mencapai 1 miliar. Di sini dengan sumber daya yang kecil, kemudian Anda ingin mendapatkan keuntungan sampai 1 miliar dalam 1 tahun, maka ini dianggap tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena tidak sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Maka dalam perencanaan manajemen yang baik, perencanaan organisasi yang baik, perencanaan itu harus logis. Apa logis itu? Yaitu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Maka perencanaan dalam manajemen capaiannya harus realistis sesuai dengan kemampuan sumber daya. Nah, sedangkan arti metode di sini untuk mencapai
perencanaan agar tercapai maksudnya harus menggunakan cara yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai target yang diinginkan. Jadi misalkan Anda ingin ke kampus cepat-cepat, maka Anda harus memikirkan kendaraan apa. Misalkan rumah Anda di rumah Anda di daerah Terusan, pergi ke Amik misalkan, itu Anda hitung berapa kilometer, berapa kecepatan yang harus saya tempuh, kendaraannya apa dan sebagainya, dan bagaimana kita melalui jalan yang mana untuk cepat sampai kampus. Nah, itu artinya dengan metode tertentu. Jadi kita balik lagi tadi ke bisnis misalkan, ketika Anda bisnis untuk memperoleh keuntungan, maka metode apa yang harus Anda terapkan? Nah, tentu metodenya yaitu cara yang sistematis dan terstruktur. Misal, bagaimana Anda merancang pemasarannya, bagaimana Anda merancang tenaga kerjanya, bagaimana Anda merancang anggarannya dan sebagainya. Nah, jadi di sini menggunakan metode tertentu itu adalah bahwa rencana bisa dicapai apabila ada cara yang sistematis dan terstruktur untuk mencapainya. Maka dari definisi ini kita bisa membuat sebuah langkah-langkah ya dalam membuat perencanaan. Jadi di sini kita butuh analisa eksternal, kita butuh analisa internal ya. Jadi ketika bikin perencanaan yang baik itu, kita membutuhkan variabel-variabel eksternal dan juga variabel yang sifatnya internal. Misal begini, kita ingin merencanakan sebuah bisnis kafe ya. Kafe itu kita dirikan misalkan di daerah Patrol, misalkan Indramayu Patrol ya. Nah, tentu ketika Anda ingin membuat kafe itu perencanaan namanya. Anda harus menganalisis eksternal. Eksternal itu yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Misal, yang pertama, daya beli konsumen ya. Karena misalkan kalau Anda bikin kafe, misalkan sangguplah konsumen di Patrol itu membeli kopi seharga 20.000 misalkan ya. Terus kedua, ada tidak sih di sana budaya orang nongkrong di kafe misalkan. Yang ketiga, apakah banyak pesaing? Yang keempat, bagaimana faktor keamanannya? Yang kelima, bagaimana izin kecamatan setempat misalkan apabila ada kafe, kemudian kafe itu Anda rencananya buka sampai jam 11 misalkan. Nah, jadi di sini analisa eksternal itu adalah yang ada di luar organisasi ya. Kalau analisa eksternal ini kemudian tidak memungkinkan, misalkan daya beli masyarakat Patrol rendah, perizinan tidak boleh ya, terus keamanan kurang memungkinkan, maka bisa jadi perencanaan ini tidak bisa direalisasikan. Nah, itu adalah analisa eksternal. Dan juga kita harus bahas juga yaitu analisa yang bersifat internal. Apa internal? Kalau tadi eksternal itu di luar organisasi, kalau ini adalah di dalam organisasi. Apa internal? Satu, kecukupan modal kita ketika buat kafe. Yang kedua, kita membutuhkan tenaga kerja. Misalkan untuk kopi Anda butuh tidak barista kan gitu kan. Yang pembuat kopi, Anda butuh tidak pembuat kue atau misalkan home band kalau seandainya di situ ada musiknya dan sebagainya. Jadi di sini adalah analisa internalnya ya, yang kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau analisa eksternal lemah, internal juga lemah, maka perencanaan itu juga lemah. Artinya perencanaan itu tidak logis, perencanaan itu tidak realistis, artinya perencanaan itu tidak layak untuk dilanjutkan. Tapi kalau pendirian kafe itu analisa eksternalnya memungkinkan, analisa internalnya juga memiliki kekuatan yang cukup, maka perencanaan ini logis dilaksanakan. Nah, kalau seandainya perencanaan itu logis atau layak dilaksanakan, maka kita melakukan tindakan selanjutnya. Kita bikin perencanaan subunit. Kalau ini perencanaan umum, perencanaan subunit itu apa? Berarti di sini Anda kan bikin rencana, taruhlah Anda rencana subunit itu adalah sub daripada perencanaan umum.
Perencanaan subunitnya misal Anda bikin anggaran biaya, ya. Kemudian Anda bikin perencanaan pemasaran kafe tersebut. Anda bikin perencanaan rekrutmen pegawai. Terus kemudian Anda bikin perencanaan bahan bakunya dan sebagainya. Nah, ini namanya perencanaan subunit. Perencanaan subunit ini adalah menjelaskan perencanaan general yang ada di sebelumnya ini. Nah, subunit itu. Makanya di dalam organisasi perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang sudah lengkap manajemennya, biasanya terdiri daripada 4 manajemen misalkan minimal. Ada pemasaran, ada produksi, ada personalia, ada keuangan. Nah, masing-masing manajemen ini dia bikin perencanaan. Nah, tapi bikin perencanaan ini jangan sampai bertentangan dengan perencanaan umumnya di sini. Makanya disebut perencanaan subunit. Nah, setelah perencanaan subunit masing-masing bagian itu dibuat, baru kita bikin program kerja. Program kerja itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, jangka pendek. Tergantung perusahaannya ya. Mungkin kalau perusahaan kecil 1 tahun itu jangka panjang, ya. Jangka menengahnya per semester 6 bulan, jangka pendeknya per bulan. Tapi bagi perusahaan yang besar bisa jadi jangka panjang itu 10 tahun, jangka menengah 5 tahun, jangka pendek 1 tahun, tergantung ininya. Jadi program kerja ini adalah menerjemahkan perencanaan subunit ini. Misal di kafe tersebut, dan jangka waktu 1 tahunnya Anda bikin ekspansi kafe yang lebih besar. Tapi per bulannya Anda bikin acara, misalkan bulan Januari bikin acara apa, bulan Februari bikin acara apa, dan sebagainya. Itu program kerja. Jadi program kerja ini sudah real untuk dilaksanakan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat perencanaan. Selanjutnya, apa sih fungsi perencanaan? Ya, fungsi perencanaan bagi organisasi yaitu pada dasarnya yaitu untuk yang pertama, dengan adanya rencana agar organisasi bisa mengikat sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jadi dengan adanya rencana, kita bisa berapa sih sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai rencana tersebut. Saya berikan contoh yang sederhana begini. Misalkan, Anda ingin berangkat ke Semarang. Itu punya rencana ke Semarang. Contoh sederhana saja nih. Anda pengen berangkat ke Semarang. Untuk ke Semarang, Anda membutuhkan bensin berapa? Mobil Anda. Anda membutuhkan bekal makanan berapa? Anda membutuhkan uang berapa? Nah, jadi di sini dengan adanya rencana, kita bisa mempersiapkan sumber daya untuk mewujudkan rencana tersebut. Ya. Sumber daya itu biasanya kalau dalam organisasi itu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian apa sih fungsi rencana bagi organisasi? Yaitu fungsi rencana bagi organisasi yang lainnya adalah berfungsi sebagai penentu arah agar organisasi memiliki arah yang jelas. Jadi dengan adanya rencana, kita sudah punya arah, ya, punya arah kemana organisasi itu akan berjalan. Sama halnya begini, Anda sebagai supir sebuah bus misalkan, Anda pasti berpikir bus ini mau dibawa kemana, kan gitu. Sama halnya organisasi, ketika organisasi punya rencana, dia sudah tahu arahnya kemana, jadi memiliki arah yang jelas. Ya. Beda kalau misalkan sama halnya Anda naik motor, jalan-jalan nggak tahu arahnya kemana, kan gitu kan. Nah, ini nggak jelas arahnya kemana. Tapi kalau misalkan Anda sudah menentukan arahnya kemana, maka ketika Anda mengendarai motor, Anda bisa untuk mencapai sana lewat jalan ini, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah rencana sebagai standar. Jadi dengan adanya rencana, kita bisa mengukur hasil kita tercapai atau tidak. Misal begini, Anda misalkan kepala dealer, ya, dealer motor misalkan dalam suatu wilayah, Anda merencanakan tahun 2021 misalkan, Anda merencanakan penjualan motor mengalami
kenaikan 30%. Ya. Itu rencana. Nah, jadi rencana itu Anda punya target bahwa penjualan motor dealer Anda itu naik 30%. Kemudian kan dilaksanakan di tahun 2020. Ternyata pas 2021 kenaikan penjualan Anda di bawah 30%. Berarti Anda dianggap tidak mencapai target. Tapi kalau Anda 30% atau di atasnya berarti Anda mencapai target. Karena apa? Karena ada rencana, ya. Nyampe tidaknya karena ada rencana. Jadi rencana dibuat sebagai standar. Selanjutnya adalah kita bahas jenis perencanaan berbagai level manajemen. Jadi di dalam struktur manajemen itu ada 3, ada top manajemen. Ya, kalau dalam PT kelompok direktur utama ini. Middle management itu kalau dalam perusahaan PT itu adalah biasanya para manajer, dan ini biasanya para kepala bagian kalau dalam perusahaan besar ya. Nah, top manager biasanya bikin perencanaan yang sifatnya strategis seperti visi misi, kemudian juga misalkan 10 tahun yang akan datang perusahaan itu bagaimana. Makanya di sini jangkanya jangka panjang ya. Dan dia bersifat global, menyeluruh bagi kemajuan organisasi ya. Nah, jadi biasanya visi misi ya dalam sebuah perusahaan besar. Selanjutnya ada juga middle management. Nah, middle management itu disebut taktis. Kenapa taktis? Dia sebetulnya visi misi yang ada di top management itu harus diterjemahkan ya dari top manajemen ke bawah. Harus menerjemahkan visi misi itu menjadi sebuah program-program yang nanti dilaksanakan oleh lower manajemen. Jangkanya menak. Taruhlah kalau misalkan top manajemen itu berpikir 10 tahun yang akan datang, bisa jadi ini berpikir setahun ya, atau berpikir per 2 tahun ya. Jadi jangka menengah. Nah, ada juga di sini lower management, sebenarnya pelaksana ini, dia supervisor ya, di supervisor. Makanya dia supervisi itu mengawasi implementasi rencana yang telah dibuat oleh 2 atasannya ini. Jadi rencana-rencana yang telah dibuat itu disupervisi ya, diawasi supaya jangan melenceng dari rencana. Maka di sini bersifat jangka pendek. Karena sehari-hari dia mensupervisi atau mengawasi bawahannya untuk melaksanakan rencana yang di atas tersebut. Dan bersifat teknis ya, bersifat teknis. Ya, sifatnya teknis. Jadi kalau yang top itu bersifat strategis, yang middle management bersifat taktis dan teknis. Karena teknis ini dia langsung dekat dengan implementasi pelaksanaan ya. Makanya misalkan lower management yang terendah itu biasanya supervisor atau mandor ya. Nah, dalam bahasa ininya proyeknya misalkan, nah itu adalah teknis di sini ya, atau disebut dengan supervisor. Nah, mungkin ini saja dulu kuliah saya hari ini. Semoga dengan kuliah yang pendek ini bisa memberikan manfaat, penambahan knowledge atau pengetahuan manajemen bagi Anda. Nanti besok saya lanjutkan dengan ya, dengan 3, organizing, leading, dan controlling ya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.